Yang dimaksud muflis adalah engkau datang kepada Allah dengan membawa banyak amal saleh, akan tapi habis. Kenapa? Untuk menebus dosa-dosa kezalimannya. Ya, kenapa? Di dunia dia belum menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan kezaliman sesama manusia. Sehingga apa? Ketika diadili, dipakai kebaikannya untuk menebus kezaliman-zaliman yang telah dilakukannya. Amal solehnya dia berikan kepada orang yang dizaliminya. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, ketika orang tersebut sudah tidak punya kebaikan untuk diberikan kepada orang dizaliminya, apa kata Rasulullah? Dosa-dosa orang yang dizalimi berpindah kepada dirinya. Ini namanya orang muflis. Makanya kita ya pandai-pandailah meminta maaf sekalipun berat. Ya, pandai-pandailah meminta maaf, dan ini berat. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah SWT, itu yang kita waspadai dari kezaliman. Nah ini dia, makanya dikatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu ya mendatangkan atau bisa menjadikan kegelapan di hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini peringatan bagi kita dari segala macam bentuk kezaliman. Ya. Anjuran atau dorongan kepada kita untuk menjauhi segala bentuk kezaliman, dan lawan dari kezaliman adalah adil. Karena apa? Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk syariat yang diajarkan dalam Islam semuanya mengajarkan tentang keadilan. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, nahiyatun 'anil zulmi, larangan dari segala macam bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli. Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berlaku adil. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, merekalah orang-orang yang mendapat keamanan. Ya, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tingkatan pertama sifat adil. Ya, ini tingkatan pertama perbuatan adil. Ya. Wal ikhlasu at-tauhidu lillah. Ya. Ikhlas, ya, memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ininya. Mengimani ya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, nama-namanya yang baik. Mungkin suatu saat kalau kita diberi umur, kita akan bahas syarah Asmaul Husna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa ikhlasu dini wal ibadatulillah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar-besarnya kezaliman adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya perbuatan syirik itu sungguh-sungguh kezaliman yang besar. Kenapa? Karena makna atau pengertian dari zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, padahal yang paling berhak disembah adalah Allah. Kenapa dikatakan syirik kezaliman yang paling besar? Kenapa? Menjadikan selain Allah untuk diibadahi, zalim. Dan ini zalim tingkatan yang paling tinggi. Karena apa? Bentuk keadilan
yang paling benar adalah menempatkan bahwa Allah satu-satunya yang paling berhak disembah. Yang lain adalah sembahan yang batil. Dan ini adalah makna la ilaha illallah. La ma'budun haqqun ilallah. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, annal adla wad'u syai' fi maudih, bahwasannya adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, termasuk memanggil nama orang sesuai dengan namanya. Zalim, nama bagus-bagus, ya kadang kita mendengar dipanggil dengan nama yang tidak sesuai dengan namanya, atau panggilan-panggilan yang seorang ketika dipanggil dengan panggilan tersebut dia tidak suka, ini zalim. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk keadilan, ya lawan dari zalim ada adil. Berikutnya adalah di antara zalim yang besar adalah menunaikan seorang hamba terhadap hak-hak Nabi. Ya, di antara kezaliman yang besar setelah zalim terhadap Allah adalah tidak menunaikan hak-hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alladhi huwa awla bil mu'minin min anfusihim. Dalam hal apa? Ya, kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakannya, bahkan sampai-sampai kita diberitakan untuk bersolawat kapan saja. Ya, kita terutama salawat yang disyariatkan ketika tahiyat. Ya, tahiyat pertama hukumnya sunnah, dan waktu-waktu diantaranya yang termasuk zikir muqayyad adalah ketika hari Jumat besok. Ya, kita perbanyak salawat atas Nabi. Bahkan sepelit-pelitnya orang adalah yang tidak mau bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkannya. Ini adalah bagian dari ya memenuhi hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara kezaliman terhadap Rasulullah adalah meyakini bahwa Rasulullah memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ada yang berlebihan terhadap Rasulullah. Ya, padahal Rasulullah adalah abduhu wa rusulih, hamba dan utusannya. Tidak lebih dari itu, karena ada orang yang berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, ada yang meyakini bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat ketuhanan, bisa memberi sesuatu, ya, meyakini bahwa Rasulullah memberi rahmat, meyakini bahwa Rasulullah adalah nur dan sebagainya. Ini berlebihan, ini kezaliman terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatan yang berikutnya adalah ya di antara kezaliman setelah terhadap Rasulullah adalah zalim terhadap kedua orang tua. Nah, ini jamaah sekalian rahmati Allah SWT. Ya, bahkan ya dalam Al-Quran dijelaskan sendiri ya tingkatannya, bahkan ya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ya, jadi setelah datang kewajiban seorang hamba beribadah kepada Allah, kemudian diikuti kewajiban seorang hamba untuk berbakti kepada kedua orang tua. Makanya ditempatkan di sini di antara bentuk kezaliman seorang hamba adalah dia zalim terhadap kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya yang begitu susah payah. Dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin. Ketika seorang ibu mandung ya susah di atas kesusahan, makanya dijelaskan wahnan ala wahnin. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab itu kesusahan yang tidak bisa dibayangkan susahnya. Ya, kesusahan yang tidak dibayangkan betapa sakitnya seorang ibu, ya bahkan perjuangan kedua orang tua. Makanya kezaliman yang besar berikutnya adalah seorang anak zalim kepada kedua orang tuanya. Nah, di antara bentuk ya sifat adil seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah birrul walidain.
berbakti kepada kedua orang tua. Ya, syariatnya berbuat baik apapun jenis muamalahnya, apapun jenis ya berbuat baik. Tidak mesti harus memberikan harta, karena memang seorang anak tidak akan bisa mengembalikan apa yang telah diberikan orang tua kepada anaknya. Ya, tidak akan bisa seorang anak mengembalikan seluruh ya harta, waktu, tenaga yang orang tua berikan kepada anak, ya dikembalikan seorang anak tidak akan bisa. Makanya syariatnya adalah birrul walidain. Segala hal yang semua orang faham bahwa itu adalah perbuatan baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Menyambung tali silaturahim. Ya, banyak fasilitas ya untuk kita saling menghubungi kedua orang tuanya. Kita punya teknologi. Ya, kalau jauh ya sering menelpon, ya sering menghubunginya. Jangan sampai begitu ramah terhadap teman-temannya di medsos, di WA, di grup, tapi orang tua sendiri tidak pernah ya ditegur, disapa, tidak pernah ditelepon, tidak pernah ditanya kabarnya. Masya Allah. Nah, inilah hak ya, bentuk sifat adil seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kita harus ingat jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang tua kita dulu mengajari kita berbicara butuh waktu lama. Ya, sementara ketika kita sudah besar ya berat untuk berkomunikasi terhadap orang tuanya. Nah, ini salah satu bentuk zaliman seorang anak kepada ya kedua orang tuanya. Ya, orang tua akan sangat ya hanya ditelepon saja sudah senang sekali. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan hak-hak sahabatnya yang bermuamalah dengan baik. Ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa minal zulmi, dan di antara bentuk kezaliman adalah meninggalkan di antara salah satu dari sifat-sifat adil. Misalnya berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, menunaikan hak-hak saudaranya, hak saudara muamalah ya terhadap tetangga, rekan kerja dan sebagainya. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kezaliman tingkatan berikutnya adalah kezaliman kepada keluarganya, kepada suami maupun istri. Baik suami maupun istri memiliki hak untuk satu sama lainnya untuk dipenuhi, dan ketika tidak dipenuhi termasuk dalam kezaliman. Wa minal adli qiyamu kulli minaz zawjain bihaqqil akhar, dan di antara bentuk keadilan adalah menunaikan ya hak-hak di antara suami istri.